Halo, saya Benny Wibowo. Saya Edison. Hari ini kita akan membahas lanjut tentang Artificial Intelligence. Tapi kali ini kita temanya diskusi ya, sharing. Oke. Nah, mulai siapa dulu nih? Edison hardware dulu kali ya. Oke, kalau begitu saya yang bertanya, nanti Edison memberikan informasi. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apa yang membuat hardware AI mahal? Karena sampai sejauh ini untuk AI ya, kita biasanya menggunakan peralatan komputer hardware itu nggak seperti biasa ya. Seperti biasanya yang kalau kita pada umumnya kita menggunakan untuk buat gaming, untuk buat bekerja, itu biasa ya menggunakan prosesor yang sesuai dengan spesifikasi. Nah, sedangkan AI ini karena dia sifatnya itu kompleks, ya, jadi itu tergantung sampai sejauh mana AI ini kita mau manfaatin AI ini sampai sejauh mana. Karena semakin rumit kita memanfaatkan AI ini, hardware itu akan semakin kompleks, semakin kompleks itu akan semakin mahal biasanya seperti itu. Oke, berarti kesimpulan yang saya ambil dari penjelasan Edison adalah tergantung penggunaan kita terhadap AI. Semakin kompleks ya semakin mahal, semakin sederhana ya, bisa gratis malah ya. Yang kedua, pertanyaan saya adalah dengan komputer yang memiliki GPU. Untuk AI ini memang dia salah satu syarat itu harus menggunakan GPU. Nah, di samping itu ada satu ya, kita karena AI ini gini, AI ini kita bisa menggunakan jadi gini, AI ini dia menyimpan database itu biasanya di dalam satu tempat ya, tempat yang kita wadah yang biasanya seperti cloud atau apa. Kalau kita punya server sendiri, biasanya kita akan bikin cloud sendiri, kita simpan di salah satu yang kita buat sendiri, cloud sendiri yang kita punya. Biasanya cenderung dia akan menggunakan, kita bisa memanfaatkan namanya NPU. Biasanya AI ini kita bisa manfaatkan dengan hardware VGA card ini. Satu sisi dia harus menggunakan ini NPU. Jadi kita bisa menggunakan AI secara internal, nggak lewat lokal, jadi nggak lewat tidak keluar lewat informasi keluar. Jadi kita punya server sendiri. Nah, kita bisa manfaatin AI ini dengan menggunakan prosesor yang mendukung NPU. NPU itu Neural Processing Unit, dia semacam satu chip dan ditanam dalam prosesor itu. Jadi kalau kita mau memiliki AI lokal yang disimpan di dalam komputer kita tidak melalui cloud, memang perlu hardware yang mahal, yaitu GPU dan include dengan NPU. Oke. Ya. Karena sejauh ini yang pernah kita lakukan, kalau kita melakukan AI di luar, misalnya menggunakan pihak ketiga, kita melewatin server dari orang, dari beberapa vendor, seperti vendor ada Alibaba, Cloud. Nah, itu dia punya processing NPU itu mereka menggunakan prosesor hardware dari mereka kan. Yeah. Nah, kita cuma meminjamin, kita hanya memanfaatkan VGA card yang kita punya. Jadi untuk proses itunya dia pakai ambil dari cloud. Iya, memang kalau semakin sering kita berkomunikasi dengan AI kan banyak rahasia yang tersimpan ya, konfidensial. Jadi mau nggak mau kan kita harus pakai. Iya, apalagi kalau tanya tentang kesehatan atau masalah kita punya pribadi, apa ya kan? Iya kan? Iya. Makanya diciptakan adanya namanya prosesor yang ada include NPU. Karena dulu nggak ada. Semenjak ada AI ini, mulai prosesor udah mulai ada tambah satu chip namanya NPU. Oke. Di samping dari VGA card, ada CPU, ada VGA di dalam udah include NPU sama
GPU di dalam. GPU. Jadi prosesor itu udah include, ada prosesor, ada CPU, ada NPU, ada GPU. Versi pertama kita mau internal pakai di dalam, atau kita meminjamkan tenaga dari luar, hanya pakai VGA card, hanya sebagian VGA card. Memang VGA card itu murni harus, cuma kalau dengan ada di luar kita nggak perlu sewa beli dia punya NPU lagi, NPU kan dipakai dari sana, dari cloud ya. Kalau saran Edison bagi pemula, kira-kira komputer apa sih yang cocok untuk kita menggunakan AI? Pemula lah. Kalau saya disarankan ini, ada beberapa yang unit-unit seperti desktop, ada laptop, ada mini PC, nah yang sudah ada di pasaran ya. Umumnya itu kembali lagi ke kita punya kebutuhan, kita mau menggunakan memanfaatkan AI ini untuk jangka panjang atau jangka pendek. Nah, jangka panjang kalau kita memang mau pakai seharian tapi tempatnya nggak fleksibel ya, atau mungkin tidak fleksibel tapi agak monoton di tempat yang tertentu gitu kan, satu tempat. Kalau saya sarankan sih desktop ya, karena kan nggak pindah-pindah, mungkin dia pakai satu tempat, dia tidak pindah-pindah tempat lain, dia nggak mobilitas, terus dia lebih irit ya, itu jauh lebih bagus. Cuma ada kelemahannya ya itu harganya mahal. Kita beli hardware-nya, beli casing, terus tempatnya juga nggak efisien ya. Kalau aku lihat tempatnya harus butuh tempat yang cukup besar, ruangannya gede, terus memang harus butuh daya yang besar kan. Seperti itu. Tapi sepertinya komputer sekarang umumnya sudah di branding bisa AI bisa ya. AI. Ada NPU-nya tadi kan. Kalau saya sarankan kalau untuk pemula seperti kayak mahasiswa, pelajar, ada bagusnya dia beli secara customize aja. Karena sekarang udah ada teknologi baru namanya mini PC, dia bisa customize. Oh, sekarang bahkan mini PC bisa customize. Tidak hanya PC rakitan gitu. Kalau kita kan kita pasang kan nggak bisa customize kan, nggak bisa kita tunggu nanti VGA kita nggak usah pasang dulu gitu kan. Memang bisa sih prosesor dia ada VGA. Oh, menarik. Nah, cuma kalau dia nggak usah beli apa dulu memori atau apa kan dia orang budgetnya ini dia pelan-pelan beli kan, dia kan cicil. Nah, kalau mini PC dia bisa cicil. Kita nggak beli barebone-nya dulu, nah, habis itu kumpul, kita beli prosesornya dulu, nanti bisa bertahap. Tapi kalau desktop kan desktop masih bisa. Kalau laptop nggak bisa, laptop kita mesti mau beli satu unit, udah termasuk layar sama unit semua. Nah, kalau bertahap apa dulu nih yang dibeli ya? Kalau saya biasanya sarankan barebone. Barebone itu apa sih? Barebone itu unit dia punya bentuk kayak motherboard sama casing. Itu barebone-nya. Kita beli prosesor yang kecil, yang mungkin prosesor yang agak rendah tapi minimum prosesor itu kalau saya sarankan itu untuk AI itu bisa AMD, bisa Intel. Nah, Intel itu minimum Core i5 lah. Core i5 generasi ke 11, 12 masih oke. Untuk AMD itu Ryzen 5 Ryzen 5 8000 seri 8000. Jadi beli AMD dulu ya. Lebih murah. Kalau kita kan kalau Intel lebih mahal, apalagi yang namanya Nvidia. Wah, udah Nvidia udah. Nah, itu kita bisa beli itu prosesor, memori yang rendah dulu, kalau kita ada budget, terus storage-nya kita beli yang kecil, terus VGA kan kita nggak usah beli juga bisa, kita pakai prosesor punya VGA dulu sementara. Jadi yang kita bisa memanfaatkan AI yang sederhana, jangan terlalu rumit dulu. Nah, kalau sudah ada budgetnya udah kita bisa punya VGA tambahan, GPU. Nah, kita bisa tambah GPU. Jadi bertahap. Barebone dulu, yang kemudian kita pakai prosesor yang lumayan, AMD dulu cukup ya. Memori minimum berapa? Minimum itu biasanya kalau yang bagus itu 64. Oh, tapi saya sana sih pelan-pelan dulu 8 GB dulu. 8 GB dulu ya.
ya. 8 GB itu pasti cloud punya lah ya. Cloud nggak mungkin kita Lokal ya. lokal nggak mungkin. Iya, iya, iya. Nah, prosesor juga kita harus prosesor yang NPU kan kalau Iya, harus ada betul, itu. betul. Menarik. Ya, karena kebutuhan akan AI akan menjadi katanya Sam Altman ini kan seperti air dan listrik ya. Iya. Nah, kita ini akan langganan utility karena nanti yang bekerja untuk memanage, mengelola keseharian kita itu akan AI. Dan itu perlu token yang gede. Oke, nah tadi sudah dijelaskan untuk pemula. Kemudian kalau bagi yang ingin punya set AI di rumah yang pintar, nah hardware-nya harus bagaimana? Yang pintar tapi bisa dipakai kan? Bisa dipakai, tapi ya mungkin tidak sampai Minimum mahal sekali lah gitu. Sekarang ada beberapa yang dijual di pasaran ya. Kalau saya sarankan sih mini PC sih. Mini PC ya. Lebih efisien, kita bisa bawa kemana-mana. Iya, iya. Laptop juga oke sih sebenarnya, laptop kan lebih mahal ya. Lebih mahal. Minimum bisa 20 juta atau 30 juta ke atas, bisa di atas 10 juta lah kalau laptop. Kalau mini PC aku sarankan sih selain Jupiter ada satu lagi yang bisa kita mantapin pakai GNKT. Ini merek ya? Merek. Tadi Jupiter dan GNKT. Kalau GNKT itu dia langsung udah jadi semua, sudah memory, udah ada storage. Tinggal kita beli tipenya dong, ada tipe-tipenya, ada yang Ryzen 5, Iya. 8000 sekian, 8000 sekian, 8000 seri ya serinya. Terus ada RAM-nya 16, storage-nya 512. Gitu. Tapi berarti kalau Edison menyarankan kita beli mini PC, GPU sekarang kan gede-gede tuh. Eksternal kan bisa Oh, pakai eksternal, perlu dock berarti ya. Login. Dan Ada itu login, ditempel. tempel di situ. Jadi dia harus punya namanya USB 4. USB 4. 4 yang ada tipenya Type-C, bentuknya Iya. user interface-nya Type-C. USB-C, USB-C. tetapi tipe yang 4. Terus ada lagi Ocooling. Coolingnya juga ada. Ocooling, ada namanya Ocooling. Oh, berarti perlu Beda power. sih, mau USB 4 boleh atau Ocooling salah satu. Oke. Ya. Menarik. Berarti mungkin kita perlu set bertahap mini PC, kemudian baru dilengkapi dengan GPU-nya. Oke. GPU belakangan nggak apa-apa sih, kita bisa pakai prosesor punya GPU. Iya. Untuk sementara tuh, nanti kalau kita udah punya dananya ada cukup, kita bisa tambah, bisa upgrade, bisa di-upgrade. Jadi enaknya mini PC itu bisa di-upgrade. Apakah mini PC juga punya seperti branding misalnya kelas ekonomi, kelas sedang, kelas mahal? Boleh di-sharing bagaimana? Untuk kelas yang rendah itu biasanya orang pakai yang rendah sih ya sampai serendah ya, maksudnya dia paling budget itu antara ya 7 juta 8 juta sih. Iya. 8 juta ke atas ya. Ya kita anggap 10 juta lah. Low tier lah ya. 10 juta itu udah termasuk udah oke, udah Ryzen 5 atau Ryzen 7 8000 sekian, RAM-nya 16, storage-nya 512. Tinggal nanti kita tinggal upgrade via card eksternal doang. Jadi sebenarnya kalau kuncinya mainnya di training segala macam kan AI di situ ya. Tapi kalau kita mau lebih bagus lagi, langsung cari yang mini PC yang ada NPU-nya, lebih canggih lagi. Dan itu memorinya udah unified kan? Udah bisa, dia minimum kalau yang itu udah minimum 32. 32. Oh, itu bisa jalan. Udah langsung. Terus tidak ada NPU, kita tinggal tambah VGA card doang. VGA card kita mau tambah boleh, nggak mau tambah juga nggak apa-apa karena dia punya ini juga prosesor udah levelnya udah level tinggi. Menarik, Ed. Oke. Nah, sekarang dari sisi hardware saya sudah cukup tercerahkan nih. Ya. Kalau dari mungkin Edison mau saya mungkin mau sharing sedikit tentang software AI ya. Nah, ada yang jadi pertanyaan saya tuh gimana langkah-langkah kalau kita sebagai entrepreneur yang kita ingin menawarkan jasa ke orang yang dari sisi software ini, terutama kepada kita bisa membidik ke perusahaan-perusahaan ya.
perusahaan atau mungkin perusahaan kecil, level kecil, menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Itu tahapan apa yang kita perlu tawarin ke mereka? Oke, tentunya pertama yang perlu kita lakukan memahami kebutuhan mereka. Ya, kebutuhan mereka dalam arti problem, kendala, challenge, apa sih pain faktor mereka, apa yang membuat mereka itu punya kendala dalam melakukan bisnis mereka. Nah dari situ, dari kendala itu bisa kita lihat, analisa, dan kita bisa coba carikan solusinya dibantu oleh AI. Tidak semua solusi perlu AI, ya, tetapi beberapa solusi itu bisa dibantu dengan AI. Tapi selain mencari masalah, yang penting juga adalah mencari peluang. Karena AI ini tidak hanya sekedar obat, tetapi juga bisa sebagai membuka opportunity baru. Yaitu misalnya mereka bisa membuat layanan-layanan baru, mereka bisa meningkatkan kapasitas, ya, kapasitas layanan customer misalnya. Atau misalnya website mereka bisa dibuat lebih menarik, lebih interaktif, lebih pintar, sehingga pertanyaan-pertanyaan tentang produk mereka bisa langsung di-engage dari customer, bisa di-engage oleh website mereka dengan chatbot dan seterusnya. Jadi kita melihat dulu sih kebutuhan mereka, problem mereka, dan juga apa yang bisa AI berikan, peluang bisnis apa yang bisa diberikan. Jadi mereka perlu training ya. Mereka Tentu, kita ngajarin training gitu. Kita kasih beberapa kayak workshop gitu ya ke mereka. Atau kita yang buatin mereka, atau nanti mereka yang buat sendiri. Ini menarik ya. Karena ini satu ini. Justru kalau dari perspektif saya, AI ini adalah tools kecerdasan. Ya. Tools kecerdasan itu kita perlu berinteraksi dengan komunikasi. Ya, dengan komunikasi bahasa. Edison dan saya seorang engineer. Kita sama-sama di depan komputer terus. Kadang ngomong dengan orang agak bingung, nggak nyambung. Artinya bahwa manusia pun harus belajar berkomunikasi dengan manusia. Kalau menurut saya juga langkah pertama adalah kita harus belajar berkomunikasi dengan AI. Belajar bertanya, belajar memahami apa yang kita tanyakan. Itu dulu. Karena kalau tidak nanti AI-nya juga jawabnya salah. Karena saya punya pengalaman untuk bertanya kepada AI ya. Kadang-kadang apa yang kita tanya ya, kita tanya sesuatu itu kita tuh harus menanyakan sesuatu. Kita ingin misalkan ada satu pertanyaan yang kita ingin tanya, ingin tahu tentang pertanyaan itu kepada AI. Nah, cara kita bertanya itu juga mempengaruhi jawaban dari AI itu. Betul. Jadi kalau misalkan saya pernah alami, kalau saya ngomong sesuatu, menanyakan sesuatu kalau kurang tidak spesifik ya. Jadi secara umum dia akan jawabnya jadi akan meluas. Ya. Jika kita menanyakan sesuatu lebih spesifik, dia akan lebih jawabnya akan spesifik. Betul. Ya. Jadi memang pengalaman seperti itu. Setuju, dan memang itu yang perlu kita latih. Bagaimana berkomunikasi dengan mesin. Unik ya. Unik. Tapi memang kita ya seperti tadi, kita juga perlu berkomunikasi dengan manusia. Ada satu lagi, saya mau tanya. Bagaimana implementasi kita? Kan kita misalkan sebagai seorang programmer ya, kan tentu kan dia banyak coding yang dia pelajari. Bagaimana dia implementasi codingnya itu dengan AI supaya AI itu bisa menjawab dia punya hasil coding yang dia bikin itu sesuai dengan AI, ya kan bisa mengikuti apa yang dia ingin. Oke, ini menarik. Pertama adalah tidak semua AI model itu pintar coding atau di training untuk coding. Jadi kita perlu sama seperti manusia. Tidak semuanya jadi programmer. Ada banyak jenisnya. Ya? Ada yang jadi dokter, ada yang jadi. Ternyata AI juga diciptakan, di training oleh kreatornya sesuai dengan fungsinya. Jadi yang pertama adalah jangan salah pilih model dulu. Anda pilih model yang memang mengerti bahasa coding dan pemrograman. Contohnya adalah kalau OpenAI atau saudaranya ChatGPT itu ada konteks misalnya. Atau cloud itu Cloud Opus itu yang mahal memang untuk berlangganan, dan itu biasanya software developer yang profesional yang berlangganan itu
top tier saat ini ya. Kemudian juga kita perlu tools yang tepat. Bagaimana menghubungkan AI model tadi ke misalnya ke IDE kita. Sekarang banyak IDE yang sudah terhubung dengan AI. Pertama adalah cursor ya dulu. Cursor itu ada dari VS Code, kemudian ditambah AI-nya. Kemudian sekarang juga muncul misalnya Windsurf, kemudian ada anti-gravity dari Google. Jadi ya Anda bisa berkomunikasi, membangun program dengan AI melalui tools itu. Pertanyaan kita ya, mungkin masih ada tambahan pertanyaan dari Benny atau mungkin dari... Saya rasa cukup dulu kita, karena waktunya juga sudah cukup panjang ya. Mungkin pemirsa juga udah capek, jadi ya kita undur diri dulu ya. Oke, kalau kita akan lanjut topik berikutnya nanti. Untuk hardware kita akan ada semacam workshop, kita akan menyajikan bagaimana cara untuk mengimplementasi instalasi hardware-nya seperti apa, ya, termasuk software-nya seperti apa. Ya, jadi nanti setelah Edison merakit hardware-nya, saya akan memberikan penjelasan bagaimana bertanya tadi, ya, prompting software. Ada yang istilah dinamakan dengan prompt engineering ya, bagaimana bertanya dengan AI. Oke? Sampai ketemu. Sampai ketemu. Semuanya. Bye.